Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Bayu, Bapak Rocky, dan juga Bapak Riko. Perkenalkan nama saya Ilham Muhammad Fazah Hanifan. Di sini saya akan menjelaskan tesis saya yang berjudul Perancangan Model Bisnis Karya Nada, Platform Kustomisasi untuk Pengolahan Limbah Furnitur Menjadi Instrumen Musik. Menurut data dari KLHK, Indonesia menghasilkan sekitar 38,3 juta ton sampah pada tahun 2023 dan sekitar 11,64% dari jumlah ini berasal dari limbah kayu dan furnitur. Ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Puspitasari, di mana hanya sekitar 45 hingga 50% dari kayu yang diproses untuk produk jadi, dan sisanya hanya menjadi limbah saja. Pemerintah Indonesia juga sudah menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, yang dimana berbunyi semua industri termasuk industri furnitur harus mengelola limbahnya dengan cara yang berkelanjutan, termasuk melalui daur ulang ataupun upcycling. Di mana ketika kita membicarakan produk daur ulang, salah satu produk yang berpotensi untuk dikelola adalah limbah furnitur menjadi instrumen musik. Berdasarkan data dari Kemenparekraf, pasar instrumen musik di Indonesia mengalami revitalisasi dengan sudah mulai diperkenalkannya alat musik lokal ke ranah internasional dan dorongan generasi muda yang semakin adaptif terhadap pengembangan budaya lokal. Dari konsumennya sendiri, berdasarkan penelitian dari Unilever pada tahun 2022 menjelaskan bahwa selama 2 tahun terakhir terdapat peningkatan sebesar 112% dalam minat konsumen Indonesia terhadap produk-produk ramah lingkungan. Hal ini didukung juga dari studi yang dilakukan oleh PwC yang menjelaskan bahwa 50% konsumen global sudah beralih menjadi lebih ramah lingkungan pada 2021. Dengan Indonesia sendiri memimpin perubahan perilaku ini sebanyak 86% dengan generasi Z sebagai mayoritasnya. Penelitian dari Erickson et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upcycling dengan nilai tambah dapat memberikan manfaat hasil ekonomi yang sirkular dan signifikan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan bagi komunitas lokal. Lalu selanjutnya, apa sih karya nada itu? Karya nada merupakan sebuah konsep bisnis pengolahan limbah furnitur menjadi instrumen musik lokal yang di scale up ataupun dibalut dengan adanya platform kustomisasi, di mana konsep bisnis ini menekankan pada upaya penggabungan prinsip berkelanjutan dan pelestarian budaya melalui produk yang unik dan bermakna. Dan adapun produk utama dari karya nada ini sendiri adalah instrumen dawai, instrumen perkusi yang kemudian dikategorikan dalam akustik dan elektrik. Lalu untuk keunikannya adalah platform kustomisasi di mana konsumen dapat memilih desain, bahan, warna, dan fitur sesuai dengan preferensi masing-masing. Lalu adanya prototipe digital untuk memudahkan visualisasi sebelum konsumen membeli. Dan juga tentunya dari bahan baku limbah furnitur yang tidak biasa ditemukan di pasar lain. Lalu untuk rumusan masalahnya, limbah furnitur yang selama ini menjadi tantangan besar dalam industri furnitur di Indonesia dapat diolah menjadi produk bernilai tambah berupa instrumen musik berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, diperlukan model bisnis yang inovatif yang tidak hanya mendukung prinsip ekonomi sirkular, tapi juga mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional. Selain itu, melalui integrasi platform digital kustomisasi, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana memenuhi preferensi konsumen, sekaligus menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi lokal. Adapun untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama adalah bagaimana merancang model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara menganalisis kelayakan finansial dari model bisnis tersebut. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah merancang model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan dan menganalisis kelayakan finansialnya melalui NPV, IRR, dan juga payback period. Untuk manfaat penelitiannya, untuk manfaat akademis adalah memberikan tambahan dalam kajian literatur mengenai pengembangan pengelolaan limbah industri furnitur. Untuk manfaat praktisnya adalah memberikan solusi aplikatif bagi pelaku industri furnitur untuk mengatasi limbah, serta model bisnis ini dapat diusulkan menjadi panduan strategis bagi para pelaku UMKM. Untuk manfaat sosial ekonomi adalah mendukung pengembangan keterampilan masyarakat lokal dalam produksi instrumen musik, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk daur ulang. Dan untuk lingkungan tentunya adalah pengurangan limbah furnitur, mengurangi emisi karbon, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Lalu untuk landasan teorinya, yang pertama adalah konsep ekonomi sirkular, yang dikenal sebagai sistem ekonomi yang menggabungkan kegiatan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi, kualitas lingkungan, serta dampaknya terhadap kebermanfaatan sosial. Lalu untuk platform digital merupakan salah satu transformasi digital yang saat ini sering ditemui di perusahaan untuk menunjang proses operasional dan juga pemasaran.
Lalu untuk bisnis model Canvas merupakan sebuah model yang menggabungkan berbagai elemen yang kemudian membentuk model holistik yang harus didefinisikan saat mempertimbangkan bisnis perusahaan. Lalu untuk peta empati merupakan salah satu tools yang terdiri dari 6 bagian utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan perusahaan untuk mengetahui keinginan dan profil konsumen dengan lebih baik. Lalu analisis kelayakan finansial sendiri digunakan dalam pengukuran bisnis, apakah bisnis tersebut layak secara keuangan ataupun tidak. Lalu desain penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan kombinasi mixed method untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan data yang terukur dalam pengembangan model bisnis karya nada, di mana studi ini mengeksplorasi pengolahan limbah furnitur menjadi instrumen musik serta menilai potensi pasar dan kelayakan finansialnya. Di mana untuk pengambilan data di sini untuk data primer menggunakan instrumen wawancara dan juga survei, dan untuk data sekunder menggunakan metode studi pustaka. Untuk teknik analisis datanya di sini menggunakan analisis konten untuk merangkum hasil wawancara yang kemudian dikategorikan dalam elemen blok BMC. Lalu untuk analisis statistik deskriptif digunakan untuk merangkum hasil dari survei peta empati. Lalu untuk analisis finansial digunakan untuk menilai apakah bisnis ini layak secara keuangan ataupun tidak. Lalu di sini saya masuk ke bagian hasil, di mana untuk hasil wawancara di sini saya menggunakan dua narasumber pada setiap masing-masing pihak yang saya wawancara, di mana di sini yang pertama adalah pelaku industri pengolahan limbah furnitur, di mana di sini saya merangkum dalam beberapa kata kunci yang kemudian saya masukkan ke dalam elemen kanvas model bisnis. Di mana untuk pelaku industri pengolahan limbah furnitur pada bagian customer segment, keduanya mengandalkan jaringan sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Lalu untuk value propositionnya adalah keduanya menekankan nilai pada penggunaan limbah kayu berkualitas untuk menghasilkan produk yang fungsional dan juga eh, terjangkau. Lalu untuk channelnya, keduanya masih mengandalkan saluran distribusi sederhana seperti WhatsApp dan relasi pribadi untuk menjangkau. Untuk customer relationship-nya, hubungan dengan pelanggan dibangun melalui kedekatan sosial dan budaya. Lalu untuk revenue stream-nya, penentuan harga dilakukan secara fleksibel berdasarkan bahan kesulitan pekerjaan dan kondisi ekonomi. Untuk key resources-nya mengandalkan kayu limbah sebagai bahan utama serta menjaga relasi dengan pemasok lokal untuk keberlanjutan. Lalu untuk key activities-nya mencakup proses pemilahan dan pengerjaan bahan secara manual yang membutuhkan keterampilan dan ketelitian tinggi. Untuk key partner-nya memanfaatkan jaringan koperasi dan pemasok lokal untuk penyediaan alat dan bahan baku dan bahan kerja. Lalu untuk cost structure-nya pengeluaran terbesar terdapat pada listrik dan bahan baku yang kemudian dikelola secara efisien. Lalu yang selanjutnya ada narasumber dari artisan instrumen musik, di mana untuk customer segment keduanya menyasar pada pelajar, pemula, dan segmen yang mengutamakan harga terjangkau. Untuk value proposition-nya menawarkan fleksibilitas desain custom dan fokus pada kualitas. Lalu untuk channelnya mengandalkan saluran penjualan langsung dan media sosial, tapi belum terlalu aktif di e-commerce. Lalu untuk customer relationship-nya menjaga hubungan baik dengan layanan responsif dan jaminan garansi. Untuk revenue stream-nya pendapatan dari penjualan gitar dan jasa reparasi dengan struktur harga fleksibel. Lalu untuk key resources-nya bergantung pada bahan baku dari supplier lokal dan e-commerce, namun tantangannya terdapat pada kualitas yang diterima. Lalu untuk key activities-nya menekankan pada pentingnya detail finishing dan presisi fret, serta membutuhkan jadwal kerja yang efisien. Untuk key partnernya memiliki mitra utama dari supplier lokal dan terbuka terhadap kolaborasi dengan platform teknologi yang saya gagas. Dan untuk cost structure-nya, keduanya menyebut bahan baku dan proses finishing sebagai komponen biaya terbesar dalam produksi gitar custom. Lalu untuk penyedia platform teknologi untuk customer segmentnya menekankan terhadap penyesuaian layanan digital dengan kebutuhan spesifik pelanggan dari berbagai sektor. Lalu untuk value proposition-nya adalah kemudahan dan kenyamanan penggunaan serta kestabilan sistem. Lalu untuk channelnya adalah hybrid melalui website dan aplikasi mobile. Lalu untuk customer relationship-nya dari fitur chat dan respon cepat. Dan juga adanya checkbox untuk kustomisasi yang lebih maksimal. Untuk revenue stream-nya untuk platform ini sepertinya yang cocok adalah model pendapatan berbasis komisi dan pengembangan fitur tambahan. Lalu untuk key resources-nya adalah kekuatan server dan kreativitas tim. Lalu untuk key activities-nya pemeliharaan sistem dan respon terhadap masukan pengguna. Lalu untuk key partnernya adalah kolaborasi dengan penyedia hosting dan pembaruan perangkat lunak dari pengembang eksternal. Dan juga untuk cost structure-nya adalah pengeluaran terbesar difokuskan pada pembangunan sistem dan desain kreatif. Lalu untuk hasil survei empati, di mana untuk apa yang pelanggan lihat, pelanggan melihat dari jaminan kualitas harga, suara dan daya tahan produk, lalu melihat dari katalog lengkap dengan spesifikasi dan perbandingan material untuk melihat lebih dalam mengenai produk karya nada, dan juga melihat prototipe virtual dan instrumen sebelum melakukan produksi ataupun pemesanan.
Lalu untuk pelanggan, apa yang pelanggan dengar, sebagian besar pelanggan mendengar dari ulasan dan review yang sudah dilakukan oleh pengguna sebelumnya atau musisi profesional yang sudah menggunakannya. Selanjutnya, pelanggan juga akan lebih yakin apabila mendengar hasil dari suara instrumen ini secara langsung, baik itu di pameran ataupun di workshop yang sudah diselenggarakan. Lalu untuk apa yang pelanggan pikirkan dan rasakan, di mana pelanggan memikirkan dan merasakan mengenai fleksibilitas dalam kostumisasi desain yang mungkin tidak ditemukan dalam pasar lain, dan juga adanya faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan dari bahan yang digunakan, di mana ini akan menyinggung hal emosional sentimental terhadap lingkungan dan juga keberlanjutan yang mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Lalu konsumen juga memikirkan dan merasakan mengenai harus adanya garansi yang lebih fleksibel dan transparan untuk menjamin keamanan produk. Lalu untuk apa yang pelanggan katakan dan lakukan, di mana pelanggan akan melakukan dan mencari review dan perbandingan dari pengguna lain sebelum membeli. Lalu untuk yang pelanggan katakan dan lakukan tentunya adalah kustomisasi desain, di mana terdapat keunikan desain dan juga personalisasi yang tidak ditemukan dari produk lain. Dan juga dengan adanya penyediaan program loyalitas dan diskon bagi pelanggan tetap dari Karyanada akan meningkatkan gairah interaktif dari para konsumen untuk terus menggunakan produk dari Karyanada. Dan untuk harapan pelanggan sendiri adalah kualitas suara dan resonansi instrumen yang baik, lalu adalah harga yang berkisar dari range 1,1.500.000 hingga 5 juta, dan juga adanya layanan purna jual seperti free tuning dan servis berkala. Dan juga kesulitan yang dirasa pelanggan adalah kurangnya informasi yang transparan mengenai kualitas dan performa produk, lalu takut produk yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi atau ekspektasi, serta kurangnya jaminan atau garansi terhadap kustomisasi produk. Lalu kemudian dari hasil wawancara dan survei peta empati, kemudian saya rangkum dalam model bisnis kanvas Karyanada. Mana untuk customer segmennya adalah konsumen akhir dan komunitas kreatif serta penggemar DIY. Lalu customer relationship-nya ada chatbox interaktif, konsultasi online dengan artisan, forum komunitas pengguna, feedback loop digital, serta program loyalitas dan referral reward. Untuk channelnya sendiri ada aplikasi mobil dan website, media sosial aktif, marketplace internal, serta event dan pameran offline. Untuk value proposition, adanya platform penghubung, pilihan bahan baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, adanya fitur kustomisasi digital interaktif, storytelling asal bahan, serta edukasi dan workshop kreatif. Untuk key activities-nya adalah proses produksi dan quality assurance, pengembangan dan pemeliharaan platform, kurasi bahan baku dan artisan, pemasaran digital strategis, serta penyelenggaraan event. Untuk key resources-nya, database bahan baku, tim pengembang platform profesional, tim pemasaran dan konten kreatif, mitra artisan, serta infrastruktur server yang handal. Untuk key partnernya, supplier limbah kayu, artisan instrumen musik, lembaga dan atau institusi seni, platform logistik, media partner, dan sponsor. Untuk revenue stream-nya, transaksi penjualan instrumen musik, membership VIP, penjualan dan hak cipta desain digital, sponsorship event dan kolaborasi brand, serta workshop berbayar. Dan untuk cost structure-nya berasal dari biaya investasi dan biaya operasional. Lalu untuk analisis kelayakan finansialnya dengan proyeksi pendapatan yang meningkat sebesar 5% pada setiap tahun, di mana di sini saya membagi menjadi tiga skenario. Yang pertama ada optimis dengan NPV 744 juta, IRR 47%, dan payback period 2,38 tahun dengan hasil layak. Untuk skenario normal NPV 462 juta, IRR 32%, dan payback period 2,9 tahun dengan analisis kelayakan layak. Dan untuk skenario pesimis dengan NPV 179 juta, IRR 17%, dan payback period 3,76 tahun dengan hasil layak. Lalu untuk rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan, untuk tahapan persiapan dimulai dari bulan 6 2025 hingga bulan 12 tahun 2025. Untuk tahapan eksekusi mulai dari akhir tahun 2025 hingga saya memproyeksikannya di sini hingga tahun 2027, dan saya berharap dapat berlanjut terus untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan untuk tahapan evaluasi dilakukan setiap triwulan sekali untuk evaluasi kinerja internal, dan untuk evaluasi pencapaian target dan penyesuaian strategi dilakukan dalam 1 tahun sekali. Lalu untuk penanggung jawab dan ukuran kinerja, di mana yang pertama ada founder CEO yang menentukan arah perusahaan, lalu menetapkan visi misi dan mengambil keputusan. Dengan ukuran kinerja adalah kesesuaian visi dan strategi, pengambilan keputusan strategi, serta pencapaian target pertumbuhan bisnis. Untuk tim operasional dan legalitas adalah mengelola seluruh aktivitas operasional harian, serta menjamin seluruh proses bisnis sesuai dengan regulasi dan aturan. Mana untuk ukuran kinerjanya adalah kelancaran operasional harian,
tingkat kepatuhan legalitas dan audit, serta efisiensi koordinasi antar divisi. Untuk tim keuangan mengelola seluruh keuangan komponen keuangan dari karya nada dengan ukuran kinerja, akurasi laporan keuangan, pengendalian biaya operasional, serta konsistensi arus kas positif dan perlaporan berkala. Untuk tim pemasaran, mengelola semua aspek pemasaran, mulai dari aspek pemasaran digital, sosial, media sosial, kampanye promosi, dan kerjasama dengan ukuran kinerja adalah pertumbuhan jangkauan media sosial, peningkatan engagement rate, dan keberhasilan kolaborasi dan kemitraan. Untuk tim produksi adalah memastikan seluruh produksi, mulai dari hubungan dengan artisan dan supplier, mulai dari QC dan juga dari sehingga pengiriman. Di mana untuk ukuran kinerjanya adalah kualitas produk akhir yang sesuai dengan standar, kelancaran hubungan dengan artisan dan supplier, serta keberhasilan quality control. Lalu untuk konten kreator membuat konten visual dan video edukatif dan menyusun portfolio digital dari karya nada dengan ukuran kinerja, konsistensi pembuatan konten berkualitas, tingkat interaksi dari konten yang dipublikasikan, serta penyelesaian tugas konten sesuai jadwal. Untuk tim developer tentunya mengurus mengenai infrastruktur server dan juga platform dengan ukuran kinerjanya adalah stabilitas dan keamanan platform, kecepatan respon terhadap bug dan error, serta keberhasilan pengembangan fitur baru sesuai dengan roadmap. Untuk kontak support, menjaga hubungan dengan pelanggan dan artisan ataupun supplier dengan ukuran kinerja adalah kecepatan respon terhadap pertanyaan pengguna, tingkat kepuasan pelanggan, serta kelancaran proses transaksi dan update katalog produk. Dan untuk terakhir, untuk tim event dan komunitas adalah menyusun agenda dan menyelenggarakan event, workshop, ataupun gathering. Dengan ukuran kinerja adalah jumlah event dan workshop yang terlaksana, tingkat partisipasi pengguna dalam komunitas, serta peningkatan loyalitas anggota komunitas. Sekiranya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.